Selamat sore untuk kita semua. Sore. Langsung saja kita saksikan presentasi dari saudari kita Bernika Simanjuntak dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Padi atau Papan Diagram terhadap hasil belajar siswa pada materi pembelajaran matematika, materi piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 122 350 Pematang Siantar, Rabu 8 Januari tahun 2025. Baiklah, sekali lagi saya sapa kita semua. Selamat sore. Sore. Nama saya Bernika Simanjuntak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Padi atau Papan Diagram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 1222350 Pematang Siantar. Adapun yang akan saya jelaskan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, kajian pustaka serta metode penelitian. Pendahuluan akan terbagi menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta luaran penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Adapun masalah yang ditemukan pada saat saya melakukan observasi yaitu pelaksanaan pembelajaran pada materi piktogram dan diagram batang masih membingungkan bagi siswa. Banyak dari mereka yang masih bingung cara mengolah data menjadi diagram. Dan hal ini diakibatkan oleh tidak adanya media yang digunakan guru pada saat menjelaskan atau saat mengajarkan materi piktogram dan diagram batang ini. Kemudian, maka saat dilakukan tes, hasil belajar siswa ini tergolong rendah. Dari latar belakang tersebut, saya simpulkan identifikasi masalah ada 2. Yang pertama, hasil belajar siswa masih rendah. Kemudian masalah yang kedua, pendidik masih belum menggunakan media pembelajaran pada materi piktogram dan diagram batang. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada pengaruh media pembelajaran padi atau papan diagram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, materi piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 1222350 Pematang Siantar. Kemudian yang berikutnya, pada penelitian ini batasan masalahnya saya ambil pada materi diagram batang. Walaupun materi itu sebenarnya satu judul piktogram dan diagram batang, di sini saya fokus dengan batasan masalah ialah diagram batang. Selanjutnya, kajian pustaka. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Media padi atau papan diagram merupakan media yang menggunakan styrofoam sebagai papannya, kemudian ditempelkan pita, kemudian ada pin. Bisa kita lihat sama-sama di PowerPoint yang saya terterakan. Begitulah dia bentuk papan diagram batang. Nah, di sana ada 5 garis. Itu sebagai acuan untuk mengolah data. Jadi nanti siswa mengolah data melalui ada sebuah data, kemudian dibuat diagramnya sesuai dengan data tersebut di papan diagram tersebut. Jadi dengan adanya media ini, siswa dapat lebih mudah mengolah satu data ke dalam suatu diagram atau mungkin ke dalam suatu skala. Jadi setelah adanya papan diagram ini diharapkan nantinya hasil belajar siswa meningkat atau ada pengaruh. Hipotesis penelitian yang pertama, Hanol tidak terdapat pengaruh media pembelajaran padi atau papan diagram terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, materi piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 1222350 Pematang Siantar. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh
diagram terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika, materi piktogram dan diagram bata kelas 4 SD Negeri 122350 Pematang Siantar. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian eksperimen jenis pre-eksperimental design atau non-design. Dengan lokasi penelitian sesuai dengan judul SD Negeri 122350 Pematang Siantar dengan sampel kelas 4B berjumlah 24 orang. Variabel penelitian, variabel X-nya ialah penggunaan media pembelajaran padi atau papan diagram, kemudian variabel Y-nya hasil belajar siswa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari bertiga. Untuk pembanding 1, apakah ada pertanyaan atau saran? Saya persilakan Mas ke depan. Tidak ada. Baik, untuk pembanding 2, apakah ada saran atau pertanyaan? Saya beri waktu 10 menit. Di sini saya akan memberikan kritik tentang penulisan atau ejaan. Yang pertama itu ada pada bagian 1.6 yang manfaat penelitian. Ejaan yang ada pada kalimat yang pertama. Di situ tertulis penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat serta membambah. Nah, di situ ejaannya sebenarnya seharusnya menambah, bukan membambah. Yang selanjutnya ada pada bagian 2.1 pada kalimat yang ketiga. Di situ dalam suatu penelitian kerangka teoritis samata, seharusnya penulisannya sangat. Yang selanjutnya di dalam kalimat itu juga untuk dirumuskan, itu seharusnya dirumuskan. Yang selanjutnya secara rinci dan spesifik, masih di kalimat yang ketiga juga, karena dalam kerangka seharusnya landasan bukan langsung teoritis. Selanjutnya pada bagian 2.1.1 pada pengertian pengaruh di paragraf yang ketiga. Pengaruh adalah suatu keadaan hubungan timbal balik. Sebenarnya tanda bacanya itu nggak boleh dikasih spasi. Dari situ di paragraf yang keempat, di kalimat yang kedua, kalimat yang pertama dulu. Baik itu orang maupun benda serta segalanya. Seharusnya segala gak boleh dispasi samanya, digabung aja segalanya. Di kalimat yang selanjutnya itu mengikuti keputusan-keputusan. Setelah tanda baca, tanda titik, seharusnya M-nya huruf besar. Baru di paragraf yang keempat, oke, kita masuk yang kedua, 1.1.1.2. Di paragraf yang kedua, lebih spesifik lagi dapat diartikan bahwa media dapat seharusnya memfasilitasi, bukan memfasilitasi. Di paragraf yang kedua ada kata membangkan iklim belajar. Nah, itu sebenarnya apa arti dari membangkan, atau itu salah ketik mengembangkan atau membangkan gitu. Demikian. Baik, terima kasih untuk pembanding 2. Apakah saudari Dominika langsung menjawabnya? Saya berikan waktu 10 menit untuk menjawab dari pembanding 2. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pembimbing pembanding 1 serta pembanding 2 terhadap masukannya. Di sini saya menemukan ternyata ada banyak sekali kesalahan kata atau tipe pada proposal saya, sehingga membingungkan
pembanding. Untuk kesalahan-kesalahan kata tersebut akan saya perbaiki sebagai revisi. Terima kasih. Baik, untuk pembanding 2, apakah dapat menerima jawaban dari saudari Monika? Saya ingin bertanya sedikit juga tentang ejaan itu. Baik. Yang membangga. Untuk membacakan hasil presentasi dari saudari Monika Rabu tanggal 8 Januari 2005, saya persilakan Bang Philip untuk membacanya. Saya berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Moderator. Berita acara seminar SD praktek seminar dilakukan pada Rabu 8 Januari 2025 dengan nama Bernika Simanjuntak dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran PADI atau Papan Diagram terhadap hasil belajar siswa pada mata pembelajaran matematika materi piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 1 2 3 50 Pematang Siantar. Peserta dan audiens hadir semua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan meneruskan berita acara seminar SD praktek seminar dilakukan pada Rabu 8 Januari 2025 dengan nama Bernika Simanjuntak dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran PADI atau Papan Diagram terhadap hasil belajar siswa pada mata pembelajaran matematika materi piktogram dan diagram batang kelas 4 SD Negeri 1 2 3 5 Pematang Siantar. Dihadiri oleh peserta dan audiens hadir semua oleh moderator Herbin Siahan, pembanding 1 Ramses P. Siadian, pembanding 2 Reza Sikomi, konsumen dengan saya sendiri Teresia Elizabeth Surian, dan sesi tanya oleh pembanding 1 tidak ada, dan pembanding 2 mengkritik penulisan dan ejaan, dan pembanding dan untuk audiens tidak ada.